Gimana? Itu merujuk kepada siapa itu, Bang? Orang yang ada pada saat itu, yang hidup dengan zaman Nabi Muhammad, yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, ilmuwan banyak yang menemukan bahwasanya ternyata air kencing onta itu. Tunggu, Bang, saya pulang. Supaya lebih jelas. Iya, air kencing onta itu ternyata mengandung zat yang bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik kemudian di dalam kitab saudara milik orang Yahudi, ada perintahnya bakarlah roti di atas jelai tai kering manusia. Itu apa tujuannya itu? Bang, saya kan bertanya. Saya kan ini Kristen tapi pemula, Bang. Iya. Belum ngerti, cuma kan saya dengar-dengar. Iya, itu pertanyaan yang sama. Saya juga balik ke Anda. Saya juga mau tahu. Kalau masalah hal kencing aja Anda permasalahkan, lalu bagaimana di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam Yehezkiel 4? Yehezkiel 4 nomor 12, perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas tai kering manusia. Saya kalau disuruh milih minum kencing onta dengan bakar roti pakai tai kering manusia, hanya orang gila yang mau melakukan itu. Oh, seperti itu ya, Bang. Iya. Sama seperti di ajaranmu juga diperintahkan minum darah, makan dagingnya Yesus. Kan itu ngeri kali. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa kalau darah itu merupakan itu kan anggur kalau di Kristen. Iya, betul, anggur. Tapi faktanya betul-betul dicurahkan. Bukan darah yang kita minum, Bang. Iya, tapi faktanya dicurahkan betul darahnya Yesus disalib kan? Iya, dicurahkan itu demi menebus dosa-dosa karena di dalam di mana ajarannya menebus dosa pakai darah manusia? Bang, tidak ada satu orang yang didapati hidupnya kudus. Ya, enggak, maksudku di mana Kristen mendapatkan ilmu nebus dosa pakai darah Tuhan? Tidak seperti itu ya, Bang. Tapi Bang begini, Bang ya, saya bukan masalah agama. Terus lalu yang kita bahas ini masalah apa tadi? Ekonomi. Dengar Bang. Saya sering nonton Abang Suma sama Abang Edis. Ketika debat saya lihat Abang Suma tidak berkutik di depan Abang Edis itu. Gimana itu, Bang? Apa masalahnya yang kamu nonton? Coba. Kalau jadi pembohong, saudara, kalau jadi pembohong itu jangan ikuti Paulus banget. Coba, saya mau tanya. Paulus gimana? Saya mau tanya, materi apa yang kamu nonton saya tidak berkutik di hadapan Edis? Banyak sih kalau mau ya, bilang. Satu aja. Satu. Pertama kan tadi saya bilang saya kecil unta. Baru abang bilang tadi zaman Muhammad. Di mana Edis pernah membahas itu dengan saya? Berarti Anda memang kayak Paulus, pembohong memang. Memang wajib berbohong kalau menjadi Kristen itu memang kayaknya wajib deh berdusta. Benar, Bang. Ajaran abang itu pembohong aja. Kan begini, berbohong saja berzina itu mencuri masuk surga. Oke, Anda mengatakan itu. Oke. Sekarang Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1. Anda lihat di situ. Semua dosa bisa kamu lakukan. Bahkan kalau Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Itu ada yang bilang kalau di ajaran Muslim disaklah orang Kristen, ke jalan yang sempit. Makanya kan sekarang sering terjadi di Indonesia kan, orang Muslim hancurin gereja, ini bla bla bla. Banyak. Oh, gitu ya. Saya lihat. Iya. Kalau yang melakukan pembunuhan saja kan bisa. Kalau yang melakukan pembunuhan jutaan manusia di Nusantara ini itu agamanya apa? Di mana dulu, Bang? 350 tahun. Oh, kayak Rasul Paulus ya? Bukan, di Indonesia ini aja dulu.
Siapa pelakunya? 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara ini. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi duda dibuat, dan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Itu agamanya apa? Di mana ya bang? Hah? Saya kan sejauh yang saya lihat. Nggak tahu. Oh. Kau tidak Abang tahu. ini kalau dengan Kau tidak tahu siapa pelakunya. Hah? Asalkan saudara tahu, di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa korban keganasan agama Kristen. Paham? Nah, itu pelakunya seagama dengan kamu. Terus apa yang kamu mau katakan sekarang? Kalau ternyata terbukti agamamu itu melakukan kekerasan di Nusantara ini. Ayo, mau ngomong apa? Yang menjajah yang agama Belanda itu apa agamanya Belanda? Sekarang bang, kalau saya jangan sekarang, aku tanya dulu, Belanda itu agamanya apa? Nggak bisa percaya, Belanda bang. itu agamanya apa Belanda? Islam ya? Komen itu. Islam ya? Di komen itu ada itu, di komen itu bang. Oh Islam ya? Belanda itu Islam? Itu ada di komen bang. Itu sejarah bang. Bisa nggak sih kau bahasa Indonesia dengan baik? Itu perusuh bang. Agamamu itu agamamu itu berdiri di atas kekejaman. Kalau tidak kejam agama kau itu, kau tidak punya Tuhan. Agama kau tidak mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, kau tidak punya kitab. Paham? Dan di Indonesia kalau tidak merampok kata Allah dari Al-Quran, nggak laku agamamu. Sedangkan sudah ngambil dari Al-Quran saja nggak laku. Kata Alkitab yang ada di kitabmu, yang ada di sampul kitabmu ini, itu hasil curian dari nama Al-Quran. Kata Alkitab aja nih. Jadi memang mental-mental penjajah itu ada di agamamu. Ini kata Alkitab dirampok dari mana ini kata Alkitab? Buka mic-nya, buka mic-nya. Ini kata Alkitab, agamamu rampok dari mana? Kutanya dulu. Kata Alkitab yang bange. Kata Alkitab ini dicuri dari mana? Sekarang begini bang. Jangan Sudah sekarang, dibilang kutanya. itu. Hal sepele aja dulu. Hal sepele supaya kau tahu agamamu itu. Ini kata Alkitab ambil dari mana? Abang itu. Bang, dia agamamu itu Ini agama kata Alkitab perusuh, ambil bang. dari mana dulu? Ini dulu. Pencuri. Ini pencuri. Ini ambil dari mana ini? Kata Bill, malu. Tutup kamera, malu. Bukan malu bang. Ini kitabmu aja, kitabmu aja kecuri ini, pencuri ini. Kitabmu aja ini ketahuan. Ini mental penjajah ini suka merampas hak orang. Ini agamamu nih. Di mana bang itu bang? Ini kata Alkitab ini curi dari mana? Dari mana bang? Ya, tanyalah agamamu. Tanya agamamu itu, agama kasihmu itu. Malu kau. Aja kasih jemaat hasil curian dari agama lain. Mental penjajah, mental pencuri. Ini kata Alkitab ini dari mana? Coba. Kata Alkitab ini dari mana ini? Kalau agamamu agama benar, maka akan menunjukkan kebenaran. Ini ambil kata Alkitab dari mana? Kata Alkitab ini ambil dari mana? Secara di Indonesia yang kita pelajari itu agama kebenaran, bukan agama Muslim, benar bang. apa kalau hasil curian kok agama kebenaran? Tuhan mati dibunuh, apanya yang benar? Makhluk keluar dari kubur kok dibilang Tuhan? Agamamu datang ke sini bersama dengan adanya penjajah kok dibilang benar? Agama apa? Masuk surga bunuh Tuhan gitu? Di pesantren banyak bang. Apa? Kenapa kau urusi pesantren ini? Agamamu dulu kau urusin ini. Di mana kau ambil hasil curianmu ini? Ini Bibelmu ini. Hasil curian ini. Kata Alkitab ini. Malu kau kan? Muridnya Edis. Kau bilang Edis pernah kemudian saya tidak berkutik depan Edis. Pret. Kau buka YouTubeku situ. Nonton YouTubeku itu. Ketik aja Edis. Akan muncul semua, ada puluhan videonya itu. Macam paten aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kan? Malu. Mereka itu nggak ada rasa malunya banyak. Yang penting ngomong. Moncongnya jadi gitu. Rasanya dia nggak punya lagi rasa. Sahabat Bang Suma official. Lu bicara tentang Anda ini siapa dulu? Perkenalkan diri. Agama apa? Asli lah. Pak Deddy nitip doanya ya Pak Haji ya. Aku mau besok deh. Coba saya Mau main. Oh, mau ikut syuting. Gue jadi statman aja deh. Kalau kira-kira ada adegan megang setrum, ya maju ya Kang ya. Kang. Ya, Kalau ada adegan megang setrum, ya lu peran pengganti aja. Mau nggak? saya mah jangankan megang setrum, megang yang berani, saya megang apapun juga, saya mah aman. Asal jangan megang salib, saya nggak berani megang salib, panas. takut terkutuknya. Kalau ada adegan kira-kira merayu janda yang lagi goyang imannya, gitu ya, supaya dia kembali ke Islam, ya saya yang memerankan itu. Saya ulang ya, kalau sekira-kiranya ada adegan, ada skrip ya, ada janda lagi goyang imannya begitu, nah, saya bisa memerankan itu. Itu keahlian saya khusus. Bang Adi tadi Gurunda itu lagi lihat dulu, lagi makan dulu ya. Gua nggak denger Alif yang mendem ya. Oh, ntar. Gua harus nambah volume ya. Tahu sendiri gua nggak pakai handsfree. Gimana Tad? Kenapa ya? Enggak, Gurunda itu lagi istirahat dulu gitu. Enggak, beliau lagi mau minum dulu, haus. Ntar mantau kok di bawah ini, mantau itu. Ada mantau, ada memang. Mantau. Ya udah, aku turun. Aku juga kangen nih sama suaranya Bang Haji nih. Besok kita ke Pak Haji. Sibuk nggak Pak Haji? Besok mau ngopi di sana. Assalamualaikum, Bang Haji. Mantau di bawah ya Bang Haji. Masya Allah. Iya. Lanjut lagi. Siap Bang Haji. Yang penting aku udah dengar suaranya. Sehat ya Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bang Haji. Istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap aja Bang Haji. Ya beliau nggak boleh lah naik ke sini. Beliau kan public figure teman. Ada aja dong. Iya, nggak boleh itu. Cukup kita yang lawan Oten di sini. Kalau public figure jangan, cukup jadi penyokong aja di belakang layar. Tapi sesekali nanti kalau nggak debat, ngobrol santai atau apa lah boleh lah. Kalau Lah, debat lo juga jangan. nggak boleh lah, janganlah. Kalau mau ngobrol sama beliau ya ke lokasi syuting aja. Sekarang lokasi syutingnya banyakan di masjid. Saya kemarin mau diajak ke tempat syuting Pak Haji, nggak mau, saya takut ditunjuk jadi ini pemeran film. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Kira lu takut, Malu. kira takut murtad lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa akunnya tadi Gurunda? anti bocor. Iya. Anti Antidoti. salib. Saya tadi ngerasa bersalah Gurunda pas nyaluk Assalamualaikum langsung rungkad. Aduh, kata saya nih. Suara saya ditandain ini kayaknya TikTok Gurunda. Ini buktinya enggak di sini. Di sini anti rungkad, kalau Gurunda kan enggak. Oh gitu. Cuman anti rungkatnya ini kalau di HP ku yang satu nggak ada yang bergerak ini.
yang bergerak HP buat live. Iya. Nah ini Gurunda masuknya lewat akun yang anti rungkat juga, akun khusus buat live-nya. Sekarang Coba gitu ya. Gurunda. Pakai yang anti rungkat juga, dipakai anti rungkat. Tapi nggak ada OTN-nya. Yang nggak apa-apa, nanti juga ada. Pasti ngikut nanti Garuda. Pakai Gitu akun ya, yang gitu. dirukat juga, iya. Normal kok nanti. Banyuma itu kalau nggak debat dalam sehari itu nggak bisa tidur loh. Kalau saya demam Gurunda, kalau nggak ngebeli OTN sehari aja demam. Bisa aja Bang Andi. Bener dah. Ya karena kalau kita di atas roda ini, kapan kita sampai di? Nggak usah sampai-sampai bilang. Gurunda, Coba, titip doanya Gurunda. Apa? Uminya lagi masuk UGD. Oh masuk lagi. Masya Allah. Iya. Jadi kalau di atas roda Kemarin pas Bang Handi nginep di rumah itu malamnya, tengah malam. Oh beliau masih siapa yang jaga di rumah sakit? Ada kakak. Kemarin tuh saya bisa pulang tuh ini karena udah membaik Gurunda. Kalau kemarin waduh masih nginep sampai malam lagi di sana. Nggak tidur-tidur. Usia berapa emangnya? 80, hampir 89 sekarang. Oh. 89. Iya. Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Amin. Amin. Udah terlalu tua mungkin. Bonusnya terlalu banyak. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan ya tetap berkah umur aja, Kang. Amin. Iyalah. Itu lebih tepatnya momentum berbalik posisi si anak Betul. urus orang tua. ada yang nanya Banyuma. Siap. Banyuma datang nggak nanti di Milan Api yang kedua? Terus Banyuma sebagai apa di sana nanti? Penyanyi rock. Rocker ya. Ya hadirlah. Ya pembicara. Saya juga nanti akan mengundang teman kita ada dari Kristen mau datang. Spesial mau menemui Banyuma dan ada tanya jawab di sana. Ya silakan kalau mau datang. Alhamdulillah. Pak Lamsen tuh pengen banget ketemu. Nanti kita belikan ini ya, buatkan kopi ya. Iya betul. Nggak minum ngopi dia. Tapi kalau sudah ada cumi, kepiting, udang di depannya, makanlah. Ya dulu kan janjian kau mau makan siang kan. Ya aku udah pesan duluan. Pokoknya semua yang kau pesan itu cumi, udang, ya cumi goreng mentega, cumi kering, udang, semua yang enak-enak begitu, kepiting gitu. Nyampe itu, loh apa ini? Kayaknya enak dicoba. Wih, katanya enak banget. Tambah buset. Palam gimana sih? Katanya nggak makan. Nggak apa-apa katanya. Ada-ada aja nih orang tua nih. Kalau depan umum tidak boleh makan, haram. Di resto disikat. Di belakang layar makan. Ada tuh videonya sama saya tuh saya upload di YouTube. Oh ya? Ada. Iya. Debat gue sama dia bawa temen dia dari Advent juga 2 orang dia. Gurunda yang debat sama si Hutahean itu masih ada nggak videonya Gurunda? Itu di-up lagi Gurunda. Hutaheam yang mana? Ferdinand yang pengacara itu. Oh ada. Nah dibikin track itu, klip. Iya ya. Sayang itu penontonnya gila itu. Gue Boleh. waktu itu nggak sempat loh, nggak punya aku. Sekali doang. Pernah Sekali, sama ini tapi- nggak? Sekali tapi viral itu Bang Andi FYP itu. Penonton Dia nggak mau datang lagi. 40K loh di TikTok. Iya nggak mau datang lagi. 40K ya kalau nggak salah ya. Waktu itu. Iya betul. Iya. Nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi.
Wah, ini ada muridnya Yesus nih. Kata Edis nggak ada orang dia dapat orang yang waras. Coba kalian Orang naik. gila. Biarin aja Ada kerjain. dia dapat orang yang waras. Ya. Coba kalian naik ke Komar Edis. Ini lagi promosi Edis. Edis sudah nggak laku. Coba kalian naik di. Ngapain lu jual Komar Edis, murah? karena kata Edis belum dapat orang yang waras. Lebih baik kau jual hartamu, kirim ke Edis, kasihan belum makan dia. Belum dapat orang yang waras katanya. Jual sekarang sawahmu ke apa ke, kalau nggak ada lu jual diri. Berani kalian naik. Nah, baru lu kirim ke Edis, kasihan lu belum makan lu dia itu di luar negeri. Jangan duit. Lu pikir luar negeri itu murah, nggak ada warteg di sono. Kalian naik. Paling murah makan di sana itu $25 coy. Nggak usah takut kehilangan. 25 dolar kali 15.000. Kan kasihan gitu loh. Masa lu mau biarkan Edis makan batu? Kasihan lo itu, udah matanya juling, mata juling, rambut botak, muka gepeng, kasihan kan? Coba kalian naik ke Komar Edis. Iya, jual murah lagi si Edis, ngapain lo jual murah di sini? Iya, ilah, cepat jual murah. Kenapa kalian nggak berani? Nggak ada yang melayani orang gila. Kenapa? Soalnya dia bilang belum dapat orang yang waras itu. Coba kalian kalau Ya, waras. gimana coba. ceritanya orang waras orang gila mau ketemu waras? Ya pastilah. Masa nggak ada orang waras? Kau ini banyak sekali alasan kau Zuma. Kau ini pengecut, nggak berani sama Edis. Yang kecil itu yang kabur. Dengerin dulu, dengerin. Tolong diviralkan, ya di dalam terjemahan lama TL, ya. Misalnya Yohanes 13:13. Banyak Di itu. situ kata-katanya begini, kamu menyebut Edis, aku saya- guru dan tuan. Banyak Dan Edis, saya- katamu itu tepat, memang Jadi akulah kau guru jangan- dan tuan. Kau jangan ngomong Tuan apa kosong. Tuhan? Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi yes, menurut Edis, Yesus itu bukan Apa akhir Tuhan, hidup tapi kalian Tuhan. nanti? Apa akhir hidupnya kalian kalau jual kebohongan dapat duit? Coba Kalau yang nyembah Yesus, akhir hidupnya kalian kenapa? itu kalau jual kebohongan dapat duit. Kalau nyembah Yesus itu akhir hidupnya gimana? Ntar lagi kau Zuma ikut Uyah Yawoloni itu. Ntar lagi ikut Uyah Yawoloni kau Zuma. Kau ikut Paulus. Sebentar lagi. Kau ikut Paulus. Itu pada kau semua sudah itu. Kalau Paulus matinya seperti apa ya? Kau musul Zuma. Ya, kau ikut Paulus. Nyusul. Cara matinya Paulus itu Nyusul. kau. Sudah dapat bidadari itu mereka itu. Kau nyusul Zuma. Ya daripada dapat pesundal. Apa? Pilih mana? Bidadari apa pesundal? Kayaknya bulan ini kau dapat. Bulan 6, bulan 6 kau dapat itu. Bulan 6 saya Turunin aja nih, dukung kabel nih. Bulan 6 sekarang aja udah bulan 8 gimana? Dasar blow on. Nah ini dengerin aja nih. Kalau Kudus TV debat sama Muslim, pendeta HTD belain siapa? Saya pendeta Tanhoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya tuh ditanya, Pak Pendeta HTD, kalau Kudus TV debat sama Muslim, Pak Pendeta HTD belain yang mana? Saya belain Muslim. Kok bisa begitu Pak? Kudus TV dan Sopkatul janda mentul-mentul. Sekarang udah nggak mentul-mentul, soalnya udah kadaluarsa. Udah kelamaan. Itu dua pengecut itu lari ke sana. Kalau berani kamu ada di sini. Dan kedua orang ini, Kudus TV dan Sopkatul janda mentul-mentul itu bukan tipe pendebat. Dia tipe penghujat caci maki. Dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah debat. Tidak bisa dia. Ya, dia cuman penghujat caci maki. Makanya pengecut kan, dia lari ke sana, terus dari sana keluar-keluar, ya dong. Nggak berani menghadapi begini, nggak berani dia. Saya kan belain Muslim. Oke, cukup. Kudus TV. Kudus TV. Iya.
Kudis TV. PD Ayo. tadi. PD kali dia orang itu tadi. Apa katanya? Kudis TV sudah nggak laku, sudah tidak ada penontonnya, sudah tidak dapat gift, nggak bisa makan. Makanya orang-orang tadi ini supaya rame, tolonglah Banjuma ke sana, biar pengikutnya Banjuma juga ikut sana jadi rame. Dapat Sudah kurang lagi. penontonnya dia. Waduh, nggak laku lagi toh. Hah? Udah nggak laku si Kudis itu. Yang nonton berapa? Ya nonton paling keluarganya sama anak buahnya, itu pun dipaksa. Sama nasibnya Bom-Bom berarti ya? Kurang lebih sama. Bukan hanya Muslim ya nggak suka dia, kebanyakan para pendeta nggak suka caranya dia gitu. Nggak, edisnya aku bilang kan, nggak. Terakhir dia live masih tembus berapa emangnya dia selalu nonton? Saya sih nggak pernah nonton ya, tapi menurut informasi, wah, salah ngomong dulu sih. Udah berkurang. Benar dah. Gitu. Iya. Ya kumpulan orang-orang kere. Gimana coba? Sekarang dia ngapain di sana? Kemarin waktu Masih 40.000 katanya nonton. 40.000 itu orang semua. Iya. Orangan sawah lagi. Nggak apa-apa, bagus kalau misalnya banyak nonton sama dia. Bentar, izin, Gurunda, Bang Andi. Ya. Buat teman-teman yang ingin hadir di acara Miladnya Api, ini udah keluar lagi kaosnya Gurunda Juma ya, yang tangan panjang buat uhti-uhti, buat para perempuan muslimah, silahkan ya, ada tangan panjang di sini. Harganya 169.000. Yang mau order nanti silahkan hubungi ke WA saya aja langsung ya, teman-teman ya. Wah, ini keren banget. Kepada Kristen itu. Ayo buat teman-teman yang kemarin nanyain terus tangan panjang, kaosnya Gurunda Juma, silahkan hubungi ke Lengan saya panjang. ya. Lengan panjang. Lengan panjang, bukan tangan panjang maliang. Nanti model-modelnya saya buatin PT ya teman-teman ya. Ya lanjut Bang Andi. Itu dari AA ya, Kang? Ya dari A langsung. Ini plastiknya juga udah mau dikirim ke sini semua. Jadi pengirimannya nanti nggak dari Makassar, dari tempat saya Gurunda. Biar nggak ongkosnya nggak terlalu mahal kasihan. Siap. Ya udah teman kalau ingin pesan ya, nanti pakai itu datang, gitu ya. Seragam, wih cakep itu. Untuk ukti ya lengan panjang. Kasih Pak Lamsen juga. Gua kasih hadiah buat Pak Lamsen satu gratis, nggak usah beli dia. Tapi ukuran S. begitu dia pakai kelihatan pusatnya. Fresh body. Aduh, parah ini. Bagi es kelihatan pusatnya, habis itu caranya celana renang gitu. Kalau bom-bom ya kasih M lah dikit kalau bom-bom. Cuman sebelah lengan yang masuk. Kalau itu pun dipaksakan, itu baju cuma sampai diketek. Aduh, parah Bang Andi. Pak Lamsen mau dikasih es. Oh ya, yang mau pesan ya ke WA saya aja dulu. 0813. Nanti dikasih es. Fresh body. Aduh, penyiksaan itu tidak bernapas Pak Lamsen. Terpaksa dia pakai oksigen tabung. Tapi kemarin bom ikut ini loh, lomba 17-an. Makan karung. Bukan balap. Kirain makan karung Bang. Hadiahnya sepeda dia. Oh iya toh. Pas ditaikin apa yang terjadi kira-kira? Peleknya jadi angka 8.
Udah dapat dipastikan itu. Oh, WA ada minta di bawah nih 0813. WA lu aja Kang. WA lu langsung keluar lu aja Kang. Iya. Bentar. Otennya kenapa nggak kesini ya? Ya nanti kiriman Nah itu Edis dia datang. tuh. Pada kemana Otennya? Paling ada Bu Edis datang promosi. Sambil di tap layar juga Iwan bilang. Tadi naik lagi sih, request lagi tadi ya si yang tadi di kick itu. Promosi Edis. Nggak ada ilmu, promosi Edis terus. Kalau dilihat dari akun namanya apa tadi? Akunnya? Anak buah apa tadi? Lupa gua. Yosua apa ya? Keren, tapi cuman jualan Edis. Lucu ya. Cuma Edis yang bisa dia banggain. Ya itu WA saya di bawah teman-teman. Ya Iwan bila sambil ditetap layarnya dan juga follow para narasumber Gurunda di sini akunnya Bang Andi, Akang Kian Santang, Pak Arif. Dan buat Oten yang mau sadar, mau belajar silakan naik. Ini tema yang menarik, nanti kalau Gurunda minta ganti boleh, tapi sering bersambung dengan tema-tema yang lain yang sering Gurunda angkat. Ajaran mana yang mengutuk Yesus? Ini tema menarik, sederhana temanya untuk kita bahas, tapi ketika kita perdalam ternyata luar biasa pembahasannya. Saya teringat kemarin si Ferry Suwawa itu, pengikut jalan lurus, akhirnya dia memaksakan diri mencari dalil untuk melegalkan kalau Yesus itu disalib dan Yesus itu terkutuk. Ya, saya jadi cuma geleng-geleng kepala. Dipaksakan itu dalilnya. Jadi Ulangan 21 nomor 23, ketika saya tanya di mana sang Bapak mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Ulangan 21 nomor 23 dia bawa. Waduh. Udah selesai sudah. Jadi ajaran kalian mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Jadinya kan begitu. Sementara Islam tidak ada. Ya, silakan teman-teman Kristen naik diskusi. Tapi karena di sini banyak yang masih suka ngajak-ngajak ke Edis, kita simak dulu ilmunya Edis ya. Boleh Tad? Putar lagi ya? Gas. Boleh ya? Oke, kita putar lagi ilmunya Edis. Mana dia? Aduh. Nah ini dia. Dengerin ya. Ada ayat dalam Bible begini. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Kata Allah itu merujuk ke siapa sih? Kata Allah itu merujuk kepada Bapa. Tuh, tidak ada seseorang yang melihat aku akan tetap hidup. Aku di situ merujuk kepada Bapa. Yesus itu bukan Bapa di surga. Sudah saya bilang berkali-kali, Yesus dan Bapa itu beda. Oke, itu dengarin itu pendukung Edis. Jadi Yesus dan Bapa beda. Gitu, jangan disamain. Karena Bapa itu bukan manusia. Yesus adalah manusia. Tapi dulu itu teman-teman. Sekarang karena demi perut, sekarang berubah pikiran Edis. Yesus sekarang sudah jadi Tuhan menurut dia, dulu bukan Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Karena demi perut berganti Tuhan di si Edis. Gimana Ustaz menanggapi ini tadi? Ulangan 23 nomor 19. Ya, Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan di situ sebenarnya sangat jelas ya kalimatnya kalau kita coba memahami. Cuman Oten itu berusaha untuk melupakan atau berusaha untuk mengaburkan makna yang terkandung di sana. Bilangan ya tadi ya, Bilangan 23:19 kan? Betul. Padahal kalimatnya kan di situ Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini menariknya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Loh, kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak mungkin Tuhan ingkar. Kan gitu.
sudah berbicara tidak mungkin tidak ditepati. Nah, kalau ada manusia dituhankan, berarti itu Tuhan jadi-jadian. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya, tidak menepati firman-Nya. Ya, tapi Oten berusaha untuk menolak waras sih. Jadinya suka dipaksain. Kemarin juga lucu jadinya Bang Andi. Karena mereka paksakan Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia, akhirnya apa coba? Ya udah kalau gitu, dengan konsep pagan Yunani sama atau beda? Dia katakan beda. Dia katakan beda kan? Padahal di situ kitabnya menjelaskan dewa, Theos, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Di situ apa? Pemahaman seperti ini dalam penjelasannya Matthew Henry, pemahaman seperti ini adalah pemahaman orang kafir. Nah, makanya dia katakan beda. Padahal pada prinsipnya adalah sama. Tapi ya itu begitulah mereka ya. Gitu Bang Andi. Oh iya, banyak yang nanya, izin sedikit. Nomor HP-nya 0852 1521 2010. Saya ulangi, 0852 1521 2010 ya. Silakan kalau yang mau order kaos. Lanjut, Tad. Ya, tuntas, selesai. Mungkin kalau Gurunda masih mau meneruskan, dipertajam lagi kan, biar otennya juga pada kepanasan. Dan ingin belajar maksudnya. Panasnya itu panas ingin belajar ya. Saya lagi nulis naskah, Dek. Lagi nulis naskah. Lanjut aja dulu. Siap Gurunda. Oke, kalau gitu sambil kita evaluasi ke belakangnya, atau kita sambil review diskusi kita ke belakang beberapa poin kan yang tadi kita bahas. Jadi kan awalnya teman-teman Kristen dengan bangganya mereka menjelaskan tentang ketuhanannya. Kenapa? Karena dia bangga kan Tuhannya itu bisa turun ke bumi dalam rupa manusia. Dari mana dia ngambil konsep itu? Dari penafsiran pembahasan di Yohanes 1:14. Karena di situ dikatakan firman yang adalah Theos telah menjadi manusia, sehingga dia bangga. Oke, kalau memang dia bangga seperti itu, ada konsep pengajaran yang sebelum Yesus ada tentang Theos turun ke bumi